itu bener-bener gue ngeliat sosok warna hitam, matanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Tak bosan untuk mengingatkan teman-teman di rumah untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Ero nih, yang akan menceritakan pengalaman horor dan gangguan-gangguan yang dialami di kediamannya dia di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Gimana kisahnya? Langsung saja, ini dia. Oke, Bang Ero, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oh, lagi sibuk apa Bang Ero? Kerja aja sekarang. Oh, kerja. Sibuknya. Ya udah, mungkin teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih, Boleh. gimana kisahnya Bang Ero. Ya. Kalau gitu, monggo diceritakan. Gini bang, gue paling nyeritain masa kecil gue dulu aja kali ya. Boleh. Jadi gue tinggal di sana dari umur 1 tahun. Oh iya. Karena ikut bokap gue. Hmm. Bokap gue kan kebetulan dinas di daerah Serpong. Makanya dapat tempat tinggal rumah dinas itu di sana. Oke. Nah, dari tempatnya aja sih gue dari awal datang ya kayak udah serem aja gitu. Karena kan di dalam perumahan dinasnya itu dia banyak pohon-pohon gede, terus kayak bambu-bambu, pokoknya kayak hutan lah tempat tinggalnya. Pada zaman itu ya. Iya. Nah, paling gue gambarin lagi di sekitaran rumah gue lagi ya, lebih spesifik aja kali ya. Nah, di sekitaran rumah gue itu dulu waktu masih kecil tuh di depan rumah gue ada pohon jambu. Terus di belakang rumah ada pohon bambu, kebun gitu, lebat. Banyak lah pohon-pohon di sana. Di belakang rumah ada pohon alpukat juga yang paling besar. Nah, gue pernah di suatu saat di umur gue mungkin masih sekitar 3 tahun kali ya. Nah itu pernah tuh bang, jadi kayak tiba-tiba ada sosok nenek-nenek yang gue pikir itu hanya kayak mungkin temen nyokap kali ya atau apa, karena kan kondisinya di sana itu kalau habis maghrib emang sepi. Oke. Ya, jadi di sana itu bokap gua sama temen-temennya ya yang sering nongkrong cuma itu aja. Jadi cuma rumah gua doang yang rame gitu kan. Gua pernah lihat tuh sampai merinding banget. Ingat banget sampai merinding gua. Ada sosok nenek-nenek yang gua kira itu temen dari nyokap gua, mungkin istri teman-teman bokap gitu kan. Itu datengin gua, nyamperin. Tapi tiba-tiba nyokap gue langsung lihat, pas lihat itu dia nenek-neneknya itu langsung cabut bang ke pohon bambu. Oh, maksudnya digepin gitu sama nyokap lu? Nah, gue masih belum ngeh tuh waktu itu, karena gue nggak lihat pas dia cabutnya kan. Nah, pas sudah siang besokannya tuh nyokap gue cerita ke gue, Mas, gue kan panggilnya Mas ya dulu ya. Mas, kamu tahu nggak yang semalam itu apa? Yang semalam itu bukan manusia. Oh, nyokap langsung cerita begitu? Langsung cerita begitu bang. Pas cerita kayak gitu, gue tanya dong, loh kalau bukan manusia terus siapa? Kata nyokap gue, itu tuh kayak mungkin kalau orang kita menyebutnya kayak wewe gombel gitu kali ya. Iya. Nah itu dia emang suka mau ngambil anak kecil gitu, nyulik ya diumpetin gitu. Iya. Emang pada masanya itu sih
Emang banyak banget yang banget diumetin kayak gitu. Iya. Nah, pas ketahuan nyokap gua diusir, itu nyokap gua cerita dia kabur ke pohon bambu yang di belakang. Oh. Yang di kayak apa sih namanya ya? Kayak pokoknya kebun bambu gitulah, kayak rimbun gitu bambunya, tebel, banyak. Nah, nyokap langsung lapor ke teman bokap lah yang orang yang ngerti gitulah. Nah, itu dia langsung ke belakang rumah gua, bawa tasbih sama apa ya waktu itu ya, sama batu nggak salah. Oh, oke. Nah, tasbih sama batu itu dibungkus sama kain putih, dia bacain doa, langsung dilemparin ke si wewe gombelnya itu. Oh, arah pohon bambu itu berarti. Karena kan posisi dia di atas pohon bambu itu, di atas pohon bambu. Jadi pohon bambunya tuh di pohon bambu, di tengah-tengahnya kayak ada pohon sawonya juga. Oh. Berarti ada ranting gede lah di situ. Ada ranting gede. Nah, dia nangkring di situ, di atas itu dia. Oh, wujudin. Makanya sama teman bokap gua katanya dilempar tuh pakai tasbih sama batu yang dibungkus kain putih. Jangan nggak ganggu lagi lah ya. Iya, tapi emang next ya udah menghilang lah, udah nggak pernah muncul lagi itu wewe gombelnya. Oh, alhamdulillah. Terus? Iya. Nah, terus pas waktu umur gua SD kelas 2 tuh umur berapa ya? 7 tahunan lah ya? 7, 8 ya. Ya, 7 tahunan itu kan emang gua posisi udah dididik buat tidur sendiri. Oke. Jadi kakak gue sendiri, gue tidur sendiri, nyokap bokap bareng gitu kan. Nah, gue ditempatin di tempat tidur di kamar yang paling belakang. Oke. Jadi posisinya kalau digambarin, rumah gue tuh ini masuk ke rumah, belok kiri, di situ ada 3 kamar, 1, 2, 3. Oke. Depannya kamar mandi, gitu kan. Nah, gue di tempat yang paling ujung, di kamar ujungnya. Dekat kamar mandi itu ya? Dekat kamar mandi yang paling ujung. Dan jendelanya juga yang menghadap ke pohon bambu itu, pohon alpukat sama pohon bambu. Nah, pernah tuh waktu gue pas jam 2 kalau nggak salah, itu emang gue nggak bisa tidur kan. Namanya masih kecil, terus ya biasanya gue tidur aja gitu kan. Gampang lah namanya anak kecil. Cuman di saat itu gue tiba-tiba kayak orang yang nggak bisa tidur sama sekali, resah, gelisah, cemas gitu kan. gitu. Kayak orang cemas. Jadi hawanya kayak ada yang merhatiin aja gitu kan. Jadi gue nggak bisa tidur tuh. Pas jam 2 gue lihat jam tuh jam 2-an. Tiba-tiba jendela yang menghadap ke alpukat itu, pohon alpukat sama pohon bambu itu, kayak ada yang lempar batu, bang. Tok, itu dilempar, cetek. Nah, tiba-tiba gue masih positif dong. Gue mikir paling ranting atau apa paling gitu. paling tikus atau apa gitu kan. Udah gue diemin. Lempar lagi bang, sampai 3 kali tuh orang. Lempar sampai kena kaca jendela. Gue penasaran dong, apaan sih? Gue buka tuh jendela. Ada lagi bang. Ada lagi? Muncul lagi yang tadi sebelumnya gue ceritain itu, si nenek-nenek itu. Sosok itu balik lagi di umur Sosok lu. itu balik lagi tuh, gue langsung merinding. Iya, di umur lu yang ke-8 itu ya? Di umur yang ke-7. ke-7. Ya, itu sosok itu muncul lagi. Tapi beda bang dari yang sebelumnya. Maksudnya beda? Yang sebelumnya tuh dia kayak cuman sendirian gitu kan. Kalau yang sekarang, yang umur 7 tahun itu, gue lihat dia kayak bawa anak kecil. Meriah. Soalnya gue juga dengar suara tangisan juga tuh waktu itu. Tapi lu lihat tuh anak kecilnya? Sama-sama? Ada kayak dia lagi gendong gitu, anak bayi. Hmm. Ya, dia lagi gendong gitu anak bayi. Gue lihat
gue langsung manggil nyokap dong. Iya otomatis lah. Iya. Langsung gue tutup lagi jendelanya, gue langsung cabut ke nyokap. Udah tuh, baru besoknya baru tuh gue cerita ke nyokap. Kenapa gue tiba-tiba malam tuh langsung ke situ. Ternyata ya itu tadi gue ceritain kan ada sosok nenek-nenek itu yang wewe gombel. Nyokap gue langsung kayak manggil ustadz lagi buat ke rumah, buat kayak didoain lah rumahnya. Nah ustadznya cerita tuh ke gue, ke nyokap, ke gue ke nyokap, kalau ternyata emang lumayan banyak di tempat tinggal gue tuh, baik di depan, di belakang, di dalam rumah pun ada. Udah tuh, gue umur SMP kelas 1, kalau nggak salah itu, pernah kejadian gue di saat maghrib bang, itu gue pas maghrib gue mau masukin motor tuh. Posisi motor kan di depan, di yang menghadap pohon jambu. Jadi tembok gue, pohon jambu sebelah sini kayak halaman. Kan tahu kan ada baru yang masuk rumah gue kan madepnya kan gitu modelnya. Nah itu di situ gue motor taruh di yang depan, yang ada keran. Pas gue lagi masukin motor itu maghrib banget, gue inget banget jelas ada suara ketawa. Dari pohon jambu itu berarti? Iya, gue dengernya sih dari arah pohon jambu itu. Dari suaranya gede, makin kecil. Itu mitosnya sih kalau makin kecil makin deket tuh ya kata orang. Iya, gue pernah denger tuh begitu kan. Terus? Langsung lah gue buru-buru masukin motor. Gue keinget sama yang orang pintar yang pernah cerita itu, kalau di pohon jambu itu ada sosok juga. Cuma gue kalau untuk lihat sosoknya sih belum sampai ngelihat kalau yang di pohon jambu. Maghrib lah itu soalnya. Maghrib. Posisi maghrib terus ada suara ketawa, gue langsung keinget aja sama omongan yang orang pintar itu Ustadz, kalau di depan ada. Terus ya udah gue masuk aja dong. Gue masuk, udah selesai, udah suaranya udah mulai hilang. Tapi tiba-tiba pas malamnya bang, itu suara nongol lagi. Buset, dari arah situ juga? Tapi bukan dari arah yang depan. Suaranya dari arah belakang yang tadi gue bilang, dari pohon bambu, dari arah situ suaranya. Tawa lagi. Tawa terus kayak pas malamnya jam 2-an, itu ada suara itu dicampur sama tangisan bayi. Sama suara ayam. Anak ayam? Iya, bukan anak ayam, ayam jago gitu, kayak kukuruyuk gitu. Tapi jam 2, biasanya kan nggak pernah ya. Iya. Ya, kalau ayam kan biasanya subuh. Paling kalau nggak subuh ya pagi lah. Iya. Pagi. Kalau jam-jam segitu kan katanya mah mitosnya ayam itu keganggu gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu kalau ada makhluk halus yang dia lihat gitu. Makanya, nah itu gue denger ada suara ayam sama suara tangisan bayi sama ketawa. Nah ya udah dong, gue akhirnya jam 2 itu gue buru-buru nyetel TV aja biar suaranya rada samar lah, nggak kedengaran. Oh nggak divalidasi tuh? Nggak, gue udah nggak mau validasi lagi lah. Cuma ada penasaran. Akhirnya gue ke kamar mandi kan, kebelet pipis. Nah pas di kamar mandi itu tiba-tiba pintu, kan namanya gue masih kelas 1 SMP gitu ya, jam segitu gue buat ke kamar mandi sendiri tuh masih rada-rada scare. Ya paham lah ya. Nah gue kamar mandi itu pintu karena gue masih takut, jadi gak gue tutup bang. Oh iya. Wajar kayak anak-anak. Ya, gue mikirnya kalau ada apa-apa gue tinggal teriak lah atau tinggal langsung kabur.
Gua posisi kebuka sengaja, dan jam segitu nggak ada angin, nggak ada apa. Itu pintu tiba-tiba nutup sendiri. Pintu kamar mandi. Terus Kaget dong gua. lagi scare di sono malah Iya. dikagetin juga. Nah, gua habis takut di kamar mandi, malah digituin sekalian. Ya udah, gua akhirnya baca doa. Cuman gua bingung, kamar mandi kan nggak boleh ya baca doa ya. Iya. Iya kan? Tapi ya gua gimana ya? Gua mau teriak juga kayak gimana sih, kalau orang ketakutan kan nggak bisa teriak gitu Bang, kayak ketahan. Nah, gua akhirnya ya udah gua buka lagi tuh pintu kan. Pas gua buka lagi, tiba-tiba kayak ada suara yang ngetok Di mana tuh? di dapur. Oh, dapur lu. Suara ada yang ngetok di dapur. Ya udah, akhirnya gua coba ini kan, gua validasi. Apaan sih yang gangguin gua nih? Gua coba ke dapur, gua buka. Ya kalau sosok sih nggak sampai ngeliat, Bang. Tapi kayak ada bayangan hitam tiba-tiba lewat gitu, ya cabut langsung. Pas gua validasi. Udah tuh akhirnya ya gua cuman emang nggak sempat cerita ke nyokap kan masalah kejadian itu. Nah, singkat cerita Bang, waktu gua umur kelas 2 SMP itu temen gua pernah main ke rumah. Posisi siang. Tapi di saat itu emang posisi rumah gua kayak gimana ya, sepi gitu, karena kan nyokap sama bokap lagi keluar, kakak juga lagi sekolah gitu kan. Itu gue di rumah sendirian sama temen gue itu. Temen gue tiba-tiba kebelet pipis kan. Ya udah, dia ke kamar mandi tuh. Tapi yang gue bingung, pas dia keluar kamar mandi, dia bilang, "Misi Mbak." Oh, kedengeran dari lu gitu? Iya, gue denger dia ngomong, "Misi Mbak." Nah, terus? Nah, gue nanya dong, "Lu misi sama siapa?" "Itu cewek di kamar." "Kamar siapa?" Gue bilang gitu kan. "Itu kamar yang depan kamar mandi. Kamar kakak gua." "Iya, itu kamar itu." Ya, gue langsung bingung dong, diem 1000 bahasa gue. Kok bisa dia misi padahal nggak ada orang gitu kan. Pas nyokap balik dari pasar, gue ngomong lah ke nyokap kan, gue ceritain. Gue manggil nyokap kan Mami ya. Mi, tadi si Aldi di rumah, dia kan ke kamar mandi ya Mi. Tiba-tiba dia malah permisi, katanya ngelihat cewek di kamar itu. Ternyata nyokap gue akhirnya cerita tuh ke gue kalau dia pernah keguguran. Jadi gue sebenarnya punya kakak harusnya. Nah, tapi posisi udah gede tuh keguguran. Iya udah lumayan, udah 7 bulan atau 8 bulan gitu. Oh iya. Sebelum gue tinggal di situ, gue tinggal di kampung yang deket perumahan dinas itu. Oh, di kampungnya ya? Di perkampungannya, jadi bukan di rumah dinasnya, di kompleknya. Nah, jadi gue diceritain kalau kakak gue itu yang keguguran itu dikuburin di kampung itu. Oh, dari situ. Tapi pas pindah ke mana, ke tempat tinggal gue yang sekarang, itu nggak dibawa lagi. Iya dong, jadi kan emang ditinggal sana kan? Iya. Cuma kata nyokap gue emang masih ngikutin aja, masih suka jagain lah. Oh gitu. Jadi kayak jagain gue di situ. Tapi kan namanya gue masih kecil kan, ya malah ngeri dong. Namanya diceritain begitu nggak kelihatan. Beda persepsinya kalau dewasa ya. Iya. Terus? Ya udah, singkat cerita gue akhirnya
SMA nih. Nah, SMA gue di Tegal. Oh, nggak di sini? Iya, gue di kampung, bukan di sini lagi. SMA gue di sana. Pas gue kelas 2 SMA, kelas 3 berarti. Kelas 3 SMA, awal itu nyokap meninggal. Nyokap meninggal di Semarang kan meninggalnya. Oh, di Semarang? Meninggalnya di Rumah Sakit Karyadi karena kan operasi di sana kan. Itu pas dibawa pulang kan dimandiin tuh akhirnya di kampung, di tempat tinggal gue di kampung sana. Oh, yang di Tegal? Karena kan dimakamin di Tegal juga. Oh, di Tegal. Dimandiin tuh, habis mandiin, dikubur kan siangnya. Pas sorenya tahlilan dong di rumah. Nah, pas tahlilan itu selesai tahlilan, gue ada cerita ya dibilang horor ya, nggak horor sih, cuma karena gue bener-bener ngelihat nyokap gue. Serius? Iya, itu posisinya di tangga. Gue lagi habis ngambil makan, gue lihat nyokap gue tawarin makan karena gue masih nggak nge dong. Masih ngebleng ya? Masih ngebleng. Gue ngeliat nyokap gue gue tawarin tuh, "Mi, makan." Itu ada orang-orang ngeliat lu? Keluarga gue liat gue semua. Oh, nyaksiin lu? Nyaksiin gue kayak gitu semua. "Mi, makan." Langsung merinding gue kalau inget lagi. Terus? Udah gue langsung cabut. Duduk tuh, pas duduk pada nanyain gue, "Kamu nawarin siapa?" "Mami baru meninggal." Gue baru sadar di situ. Oh iya. Tapi Langsung udah nangis gue. Udah nggak ada posisinya pas lihat lagi? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi sekejap doang sih itu gue lihat. Abis SMA kelas 3 gue udah selesai di sana. Gue balik lagi nih ke sini, ke rumah Serpong. Nah, gue pernah ngalamin kejadian yang menurut gue serem. Oke. Ya, seremnya tuh kenapa? Karena bener-bener gue ngeliat langsung itu kondisi gue posisi udah kerja. Udah kerja. Cuma gue masih kerja di sana, di daerah sana, di dekat tempat tinggal gue. Itu gue kan sambil kuliah ya, kerja ya. Di tempat kerja itu gue ada wifi kan. Ada wifi, gue jadi kalau ngerjain tugas kuliah gue seringnya di kantor. Pas gue lagi ngerjain, asik-asik ngerjain tugas di kantor, itu awalnya gue bareng-bareng kan, bertiga lah sama temen gue di situ. Temen gue yang dua cabut duluan. Pas jam 10-an gue sendirian tuh di situ. Udah sepi? Udah sepi, udah nggak ada orang sama sekali. Satpam juga udah pada cabut. Oh, satpam sih cabut dulu? Satpam cabut, ya keliling dulu dia, keliling kantor. Cuman nggak di dalam kantor situ lagi. Keliling di luar kantor. Itu gue ngalamin bener-bener kayak tiba-tiba ada suara air matang yang pakai kettle yang kenceng banget. Terus suara langkah kaki pakai sepatu bot. Truk gitu. Itu bener-bener suaranya jelas banget. Gua kira masih ada security kan. Oke. Sangkain security masak air. Iya, gua gitu. kira security lagi masak air atau gimana. Gua nengok lah keluar. Udah kosong, nggak ada siapa-siapa, lampu udah mati semua. Terus? Ya udah gue langsung beresin dong laptop gue semua, gue beresin semua tasnya. Pas gue mau cabut, itu bener-bener pintu kantor tuh tiba-tiba kekunci, nggak bisa dibuka. Anjir. Jadi gue kekurung tuh di dalam kantor. Terus? Ya udah akhirnya
gue bingung kan, panik. Gue coba nenangin diri, gue coba telepon security. Telepon security, dia angkat tuh. Gue minta tolong kan, Pak tolong nih saya kekunci, saya masih di dalam. Gue kira dikunciin kan apa gimana kan. Karena udah malam gitu ya. Iya. Security bilang, iya saya tahu kan masih ada Mas Ero di sana, makanya nggak saya kunci dulu. Terus ini siapa yang kunci? Gue bilang kan. Oh, mungkin teman saya kali, kata security-nya. Dia balik lah. Pas dia masih nyampe depan pintu, gue coba dorong. Padahal itu belum dibuka ya pintu ya. Belum dibuka kuncinya. Pas gue dorong, tiba-tiba kayak udah kebuka aja kuncinya. Anjir. Kayak tes banget gitu. Iya, kayak langsung merinding lagi gue. Kayak sengaja banget itu. Iseng ya. Iseng banget. Terus ya udahlah gue cabut kan. Cabut. Itu kondisi kantor gue tuh hampir mirip kayak di tempat tinggal gue, masih banyak pohon gitu. Jadi dulu kayak banyak pohon gede-gede, terus ada kayak pohon beringin gede banget tuh ada di tengah-tengah lapangannya. Nah, gue pulang pas baru nyampe, pas tuh di lapangan yang ada pohon beringin gede itu, motor gue tiba-tiba mati. Terus? Itu gue dulu pakai motor apa ya? Motor bebek dulu, motor Supra, kalau nggak salah. Motor gue mati. Gue coba selak-selak juga nggak nyala. Jam berapa itu? Itu kondisi jam 10:30 lah. Kan gue tadi balik dari 10. Iya, balik dari situ. Jam 10:30, gue tiba-tiba mati tuh motor. Pas mati, gue bingung dong kenapa nggak bisa nyala gitu. Gue cek bensin ada, aki juga harusnya ya nggak terlalu ngaruh banget nggak sih kalau ini mah. Sama sekali nggak ada orang di situ. Sama sekali nggak ada orang, udah sepi banget. Namanya udah jam segitu kan. Terus? Ya udah tuh akhirnya gue coba baca ayat kursi 3 kali sama Al-Fatihah. Gue coba sekali lagi, langsung nyala. Jangan ngikutin lu tuh. Nah itu tiba-tiba yang parahnya lagi, itu pas di depan masjid. Jadi posisinya kan kawasan kantor gua seberang-seberangan sama perumahannya. Nah depan masjid itu dia kondisinya ada danau. Sebelah kanannya tuh danau, sebelah kirinya tuh kayak rawa. Terus banyak pohon-pohon bambu gitu, sama pohon sawo kanan kirinya. Itu bener-bener gue ngelihat sosok warna hitam, matanya merah, segede apa ya kalau bisa digambarin ya, gede banget lah pokoknya. Tingginya mungkin setinggi ya 50 meter mah ada tuh. Lagi ngeliatin lu tuh? Ngeliatin gue. Gue liatin balik dong. Terus? Gue liatin balik, tapi gue sambil kayak gemeteran, gak berkata-kata, merinding seadanya. Gue cuman baca Bismillah sama ayat kursi. Udah, akhirnya dia cabut tuh, terbang. Kok terbang ya? Terbang dia cabutnya. Terbang udah langsung hilang gitu, segede gitu padahal kan ya. Makanya. Terus? Nah, gue nyampe rumah sakit tuh bang. Sakit, panas dingin. Akhirnya ya udah gue coba ngomong kan ke bokap. Kata bokap, mungkin masuk angin aja kali di karaoke. Capean lah. Ya kecapean. Tapi abis dikerokin badan gue masih nggak enak bang. Baru enaknya itu pas bokap tuh kayak sambil bacain doa gitu ke badan gua sambil mijit gitu. Baru enakan badan gua, baru enteng. Ya singkat cerita lah, kita skip dulu aja ya. Langsung ke di saat gua married. Kalau ini kisahnya bener-bener ya lebih ke bini gua.
Oke. Jadi gue pas merit kan gue cabut dong ke Jawa mau honeymoon lah. Tuh gue ngelewatin kayak yang namanya Alas Roban. Oke. Tahu lah ya. Alas Roban horornya kayak gimana. Itu gue lewat sana. Pas nyampe penginapan juga ya Bokin udah bener-bener kayak nggak enak badannya, kayak ketempelan gitu. Cuma ya gue kasih support positif aja gitu kan, biar nggak takutan. Pas pulang dari Jawa itu jam 3 malam gue nyampe rumah tuh di tempat tinggal gue yang di sini. Nah, pas sampai rumah jam 3 itu kan bini gue bukain pintu. Buka pintu mobil, itu kondisi nggak ada angin. Dan harusnya sih nggak akan nutup tuh pintu mobil, karena kan posisinya nggak terlalu turun banget gitu kan. Dia buka pintu, dia langsung ke arah pintu masuk rumah, pintu rumah. Dia lagi buka, tiba-tiba pintu ketutup sendiri, Bang. Pintu mobil. Kenceng, kayak sengaja ditutup gitu, kayak didorong. Jedar. Gue masih mikir positif, mungkin angin, gue bilang. Oke. Gue coba positif, gue keluar mobil, ngambil barang-barang kan di bagasi. Gue ngikut masuk tuh akhirnya ke dalam sama bini gue. Bini gue duluan tuh ke kamar gue yang di ujung. Bini gue langsung ke kamar, gue ngikutin dari belakang, tapi gue nggak masuk ke kamar. Gue ke kamar mandi dulu, buang air kecil, ya kan. Nah pas gue buang air kecil, itu kondisi kan gue namanya habis perjalanan jauh, gue masih kondisi pakai baju rapi lah, kemeja sama celana panjang jean. Gue masuk ke kamar, bini gue tiba-tiba bengong ngeliatin gue. Terus? Gue bingung kan. Bi, kamu kenapa? Gue dulu manggilnya Bi kan. Bi, kamu kenapa? Kok kayak bengong gitu, kayak shock? Gue masih diem tuh, masih belum bisa berkata-kata tuh bini gue. Ya udah, akhirnya gue tenangin dulu kan dia. Gue tenangin, baru deh tuh dia cerita kalau dia tadi ngeliat gue pakai baju kaos celana pendek di belakang dia. Di belakang bini gua, ngikutin apa maksudnya di depan pintu. Depan pintu kamar dia kayak ngelongok gitu. Senyumnya senyum creepy gitu. Gitu. Tapi lu sosoknya? Sosoknya sosok gua. Buset. Padahal kondisi gua masih di kamar mandi dan masih pakai baju rapi. Yang dari luar kota itu ya? Iya. Terus? Baru dah tuh dia ceritakan kalau ternyata dia ngelihat sosok yang menyerupai gua. Ya udah dah, akhirnya gue coba hibur bini gue biar dia nggak takut kan di rumah. Itu posisi berarti bini lu baru ninggalin di situ ya? Baru pertama kali rumah gue. Anjir, baru pertama kali udah dikasih yang langsung dikasih yang begitu. Makanya ya gue ceritain kan akhirnya kalau di rumah gue nih emang ada something lah, ada sesuatu yang pasti ada hawa-hawa mistisnya. Semenjak itu Bokin takut dong?
semenjak itu Bokin takut, nggak berani yang namanya kamar mandi kalau malam. Harus temenin terus. Terus? Ya udah akhirnya itu kan gue ke rumah, terus gue nggak, jadi besoknya itu gue langsung nyari kontrakan, gue langsung nggak tinggal di rumah. Oh langsung pindah tuh? Gue langsung pindah ke kontrakan. Jadi pas di kontrakan udah pindah ke kontrakan, gue pertama ngontrak di Ciledug. Oh iya. Di daerah Ciledug, karena kan bini gawe di daerah Ciledug kan. Oh. Jadi gue biar deket lah sama tempat kerja bini. Gue di ngontrak di Ciledug itu ada bener-bener kayak bini gue tuh kayak kesurupan kalau kita bilang. Kesurupan bener loh? Bener-bener kesurupan. Terus? Itu dia diem, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Anjir, terus? Itu gue baru ninggalin di kontrakan itu baru 2 hari nggak salah. Baru 2 hari tiba-tiba bini gue kayak gitu. Gue tanya dong ke tetangga kontrakan. Ini kenapa kok bini gue bisa kayak gini? Padahal baru nempatin, baru cerita. Emang di sini tuh sering kayak gini terjadi setiap orang baru. Buset. Terus? Jadi pernah katanya dulu ada anak kecil tinggal di situ juga seharian nggak bisa berhenti nangisnya. Digangguin. Jadi kayak nangis terus kayak nggak betah. Hawanya emang gue akuin beda di sana. Sama aja dong pindah ke situ juga. Iya makanya kata gue pindah kok malah sama aja ke sana. Terus? Akhirnya gue coba bacain doa aja dong kontrakannya, mungkin kan belum diazanin atau gimana. Ya udah akhirnya gue azanin di setiap sudut-sudut ruangannya. Sampai suatu ketika gue udah sekitar 2 bulanan itu pintu kayak ada yang ngetok bang. Jam 2 malam dan kondisinya gue sama bini gue masih belum pada tidur. Karena kan emang pas malam minggu kalau nggak salah itu apa malam Jumat ya, malam minggu. Malam minggu besoknya kan gue libur. Tuh tiba-tiba pintu ada yang ngetok jam 2 malam. Gue lagi nonton TV, gue berhentiin tuh TV, gue matiin biar jelas. Karena kan gue kayak denger ada suara ngetok kan. Gue berhentiin, tiba-tiba kayak ada yang ngetok lagi, tok. Gue masih ragu dong, masih ini beneran ada yang ngetok apa enggak sih? Dan makin jelas suaranya, tok, makin kencang sampai goyang pintunya. Langsung gue teriakin dong, siapa? Pas gue buka nggak ada siapa-siapa. Sama banget. Nggak ada siapa-siapa itu di situ. Oh itu berarti lu buka berarti ya, lu make sure ya? Bener-bener gue buka pintunya, nggak ada siapa-siapa, kosong. Ya udah akhirnya setelah kejadian itu gue pindah kontrakan akhirnya. Pindah lagi kontrakan? Gue pindah kontrakan akhirnya ke daerah. Pas kebetulan itu kan emang bini udah nggak kerja, udah resign, baru resign. Jadi sekalian lah pindah yang nyari yang deket tempat kerja gue di sini. Setelah pindah di sini, kalau di sini sih nggak terlalu parah bang. Mungkin nggak sampai digangguin banget. Cuma seringnya kayak ngelihat apa ya? Apa tuh? Lebih ke bayangan aja. Oh bayangan. Bayangan sering lewat. Cuma ya bayangan mah masih enteng lah. Anjay. Nah terus nggak sampai nampakin. Ya udah akhirnya gue tinggal di kontrakan situ selama setahun. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa sampai akhir.
Nah, kejadiannya ceritanya karena kakak gue pindah ke Jawa karena dapat kerjaan baru di sana. Bokap sendirian dong di rumah, nggak ada yang nemenin. Akhirnya ya udah gue ajak bini gue udah nggak usah kontrak lagi, nemenin bokap aja di rumah. Pindah lagi ke ke rumah. Ya karena baru ke situ lagi gitu kan ibaratnya mah, baru mulai ninggalin lagi. Ya ada aja yang gangguin mah. Balik lagi kita. Balik lagi ada aja yang gangguin, kayak ketok di jendela atau misalkan kayak pintu tiba-tiba nutup sendiri. Ya, itu udah sering lah. Sering. Tapi ya udah biasa kalau kayak gitu mah sekarang. Nah jadi gitu bang, gangguan-gangguan yang pernah gue alamin di sana. Oke. Menurut gue sih sebabnya ya karena dulunya itu di sana sebelum jadi komplek itu hutan pohon karet. Hutan pohon karet, dan pernah ada praktik ilmu hitam. Jadi ada dukun yang praktek ilmu hitam di daerah situ. Nah, waktu tahun 2000-an kalau nggak salah, pernah ditemuin mayatnya. Mayatnya itu kondisinya kukunya masih panjang, bahkan sampai berapa meter gitu panjang. Jadi masih tumbuh, kukunya tuh masih tumbuh, rambut juga masih tumbuh, giginya masih utuh. Tapi posisinya udah mayat kan? Posisinya udah mati, udah kayak setengah tulang gitu. Tapi nggak habis dagingnya. Jadi kulitnya nggak habis, dagingnya habis, kulitnya masih utuh semua. Kayak mumi-mumi yang kayak mumi ya, seperti mumi kayak gitu. Posisinya duduk gitu? Posisinya udah dikubur di dalam tanah. Udah tiduran, teman dia posisi kayak gini gitu dia. Nah tangannya, kukunya masih tumbuh, rambutnya masih panjang, tumbuh juga. Nah menurut gue paling ya kayaknya karena itu sih, makanya di tempat tinggal gue ini emang rada banyak gangguan ya karena itu. Paling itu aja sih bang yang bisa gue sharing. Iya. Oke, paling ya itu sih cerita dari Bang Ero. Cuman ada beberapa pertanyaan sih dari gue. Kalau kayak sebenarnya kan lu kan digangguin tuh kan dari kecil tuh sampai sekarang ini ya kan, sempet pengen diculik juga. Sebenarnya lu kayak punya kelebihan atau belajar gitu-gituan atau gimana sih? Pernah nggak sih? Kalau gue sih kelebihan kayak gitu sih nggak ada. Cuma emang mbah gue dulu emang orangnya bisa lihat kayak gitu, punya kelebihan kayak gitu. Ya mungkin ada sedikit yang turun ke gua, cuma nggak sampai bisa benar-benar ngelihat jelas gitu, nggak. Jadi kalau pas lagi benar-benar energinya kuat mungkin baru bisa kelihatan. Karena ada sosok mbah yang memang bisa supernatural ya begitulah, belajar kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang di daerah rumah lu nih kan sering banget ada gangguan di lokasi dekat-dekat rumah itu kan, karena lu bilang kan banyak, emang udah kayak hutan kan daerah rumah itu kan. Banyak. Itu lokasinya tangga lu itu jauh-jauhan apa emang dempet-dempetan atau gimana tuh? Bisa lu gambarin nggak ke teman-teman biar nggak penasaran gitu? Nah kalau untuk tetangga gitu sih sebenarnya kalau untuk rumahnya tuh nempel-nempel. Nempel, tapi banyak yang masih kosong. Iya, jadi antara rumah gua sama rumah tetangga tuh mungkin bedanya 2-3 rumah waktu dulu. Karena yang kosong itu ya? Iya, tapi kalau sekarang sih ya udah mulai banyak yang keisi. Udah keisi semua. Nah, untuk yang kayak kebun bambu, terus pohon sawo itu dulu emang lebat banget. Jadi belakang rumah tuh sampai kan di belakang rumah gua tuh kan kayak ada jalanan.
Nah itu jalanannya sampai nggak kelihatan, ketutup pohon bambu itu. Saking rimbunnya tuh ya. Saking rimbunnya. Oke. Kalau dari versi tetangga sendiri gimana tuh? Sering ada gangguan nggak? Kalau dari tetangga sih, ya ceritanya ya ada aja. Ada aja. Jadi kayak kesurupan sering ke tetangga-tetangga, atau ada penampakan juga ada. Apalagi kalau kayak security yang cerita, security perumahan dinas tuh kalau cerita ya banyak kalau masalah mistis. Berarti boleh next kita bisa cerita di sini. Berarti emang apa situasi di perumahan itu emang horor berarti ya? Iya, apalagi kalau mungkin orang-orang yang baru menempati gitu kan, belum kenal ibaratnya mah, jadi pasti benar-benar ngerasain lah. Oke. Nah, gue mau tanya nih, yang kondisi sekarang kan kalau dulu kan lebat gitu kan. Nah, kondisi sekarang itu rumah lu belakangnya itu masih ada pohon bambu, pohon alpukat, sawo, apa gimana tuh? Kalau sekarang sih namanya pohon bambu kan biasanya orang udah mulai banyak yang ngambilin juga kan. Banyak dibutuhin. Banyak dibutuhin. Jadi sekarang ya udah mulai banyak yang ya udah tipis lah, udah mulai kelihatan jalannya belakang. Oh, tapi masih ada? Masih ada beberapa bambu, cuma nggak terlalu tebel banget. Kalau alpukatnya masih sampai sekarang masih gede. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang tuh sama, suasananya masih begitu aja? Suasananya masih sama. Oke lah kalau begitu lah. Oke, paling gitu aja ya teman-teman. Terima kasih nih buat Bang Hero udah nyemetin datang di podcast channel, udah sempat-sempatin cerita juga pengalaman horornya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe sekarang di podcast channel. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Gua paling sama Bang Hero izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.